Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan coba membuat sebuah jaringan. Nah, di sini saya ingin dua router ini agar bisa terhubung satu dengan yang lainnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan router dengan versi 2621 SM. Di sini sudah disiapkan dua unit router ya. Nah, nanti dua unit router ini kita akan hubungkan menggunakan kabel cross ya. Nah, di sini saya klik router yang pertama. Di sini saya akan sambungkan menggunakan jalur fast Ethernet 0/0. Nah, saya arahkan ke router yang satunya lagi dengan jalur yang sama, yaitu fast Ethernet 0/0. Nah, ini tampilannya masih merah. Mari kita coba dibuka routernya dan kita akan coba konfigurasikan menggunakan CLI. Nah, teman-teman, langkah pertama kita pilih no, enter, lalu kita enable. Selanjutnya configure terminal. Di sini saya akan mengetik intfa 0/0. Kenapa saya mengetik fa 0/0? Karena pada saat saya menghubungkan menggunakan kabel cross pada router yang pertama itu saya menggunakan jalur fast Ethernet 0/0. Maka dari itu saya di sini mengkonfigurasi di port fa 0/0. Enter. Lalu selanjutnya saya akan buatkan IP address untuk routernya. Akan 192.168.10.1 spasi subnet maxnya kita gunakan untuk kelas C. Enter, kita no shutdown ya. Enter. Oke, interface fast Ethernet change state to up. Kita enterkan lagi. Nah, mari kita lihat di sini. Di sini masih merah ya. Jadi kita perlu konfigurasi di router yang satunya lagi. Mari kita buka. Di sini saya gunakan cara yang sama. Kita enablekan configure terminal. Lalu intfa 0/0. Itu karena tadi kabel cross yang sudah saya masukkan ke router 1 itu fa 0/0 dan juga router yang kedua itu masih menggunakan port yang sama yaitu fa 0/0. Nah, di intfa 0/0 ini seperti yang sebelumnya kita akan buatkan IP addressnya 192.168.10. Berarti ini 10, saya coba cek dulu. Ya, 10 ya. IP address 192.168.10. Kalau router yang pertama tadi hostnya adalah 1, maka untuk router yang kedua itu kita harus menggunakan host angka berikutnya atau angka selain angka 1. Karena IP address itu tidak boleh sama ya teman-teman ya. Kalau misalkan dalam satu jaringan itu ketika IP addressnya sama maka yang terjadi adalah IP konflik ya. Nanti ya, hasil jaringannya itu terjadi bisa saja mungkin kegagalan dalam sebuah jaringan. Enter, kita no shoot. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Kita closekan dulu. Di sini sudah berwarna hijau. Kita coba kirim pesan. Seterusnya violate, kita coba kirim lagi. Successful ya. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan menambahkan switch.
Di sini teman-teman bisa bebas untuk memilihnya mau yang mana saja. Kalau yang saya di sini switch yang sudah jadi ya. Saya akan tambahkan 2 switch dan juga setiap switchnya saya akan tambahkan 1 PC. Nah, kalau misalkan kita menghubungkan kabel yang tadi itu menggunakan kabel cross ya, karena itu menggunakan perangkat yang sama. Kalau misalkan perangkat yang berbeda, kita gunakan yang strike. Nah, untuk langkah selanjutnya kita arahkan ke router ya, menggunakan jalur FA0/1. Arahkan ke switch, ini bebas mau yang mana saja ya. Yang penting salah satu dari keempat ini. Nah, seperti yang ada di video kali ini, saya akan pilih bagian ini saja. Lalu ini juga bebas ya, terserah. Nah, dari router yang kedua kita menggunakan juga jalur FA0/1. Oke. Ini kabelnya masih merah, jadi kita perlu konfigurasi kembali ya. Nah, kalau ini kan tadi sudah nih. Kita enterkan. Dan juga kalau misalkan posisinya masih dalam konfigurasi pada sebuah port, ini kita harus exitkan dulu. Exitkan dulu agar kita bisa berpindah ke port yang satunya. Kita masuk ke port FA0/1. Nah, di FA0/1 ini saya akan buatkan IP address-nya lagi ya, 192.168. Nah, kalau tadi saya menggunakan K10 ya, karena tadi itu saya memasukkan di port yang pertama yaitu FA0/0 ya. Tetapi kali ini kita menghubungkan di jaringan yang berbeda atau network yang berbeda. Jadi kita tidak menggunakan angka 10. Sebagai contoh, saya akan gunakan angka 20 ya. Berarti 20.1. Jangan lupa subnet max-nya. Enter, no shoot. Nah, terlihat di layar ini sudah mulai jaringan sudah mulai terbuka. Nah, masih di port yang sama, alangkah baiknya kita langsung saja setting IP DHCP. IP DHCP pool router 1. Untuk router 1 ini terserah namanya mau apapun bisa ya. Enter. Kita buatkan IP networknya. Untuk IP network itu mirip dengan yang di atas ya. Cuma yang membedakan adalah hostnya itu sendiri. Karena semua IP network itu hostnya adalah 0. 20.0. Enter. Oh ya, saya lupa ditambahkan subnet max-nya. Lalu selanjutnya default router. Untuk default router ini kita gunakan IP router yang sudah kita buat di atas ini ya. Ini samakan DNS, kita buat 8.8.8.8. Enter. Lalu langsung exit. Nah, kita close. Cek dulu. Nah, pilih desktop. IP configuration DHCP. Ya. Terlihat di sini sudah berhasil untuk jaringan sebelah kiri ini ya. Selanjutnya sebelah kanan
Nah, untuk di sebelah kanan ini ketika saya buka dan klik CLI, ini posisinya masih di config if ya, berarti kita harus bagaimana? Berarti kita harus keluar dulu kan ya. Exit. Masukkan port yang satunya FA0/1. Buatkan IP address-nya 192.168. Nah, itu kita harus menggunakan network yang berbeda. Angka 10 tadi sudah, angka 20 tadi sudah. Maka di sini saya akan coba misalkan angka 30.1. Subnet max-nya lalu no shutdown kan. Ya. Terlihat di sini kan sudah mulai ya. Sudah mulai terhubung. Kita lanjutkan juga IP DHCP pool router. Nah, yang kedua, ini harus berbeda ya teman-teman ya, tidak boleh sama untuk namanya. IP DHCP pool router 2. Networknya 192.168.30.0.255 dan seterusnya. Enter. Default router 192.168.30.1. Enter. DNS. Enter. Exit ya. Kita coba di sini. PC yang ini. IP-nya juga sudah muncul ya. Nah, berarti 20.2 ya. Misalkan di sini saya tandakan dulu. 192.168.20.2. Ini 30.2. Oke. Selanjutnya saya akan coba kirim pesan dari PC ke router, apakah bisa? Oke, terlihat successful ya. Kita coba PC jaringan sebelah kanan. Successful juga. Nah, kita coba kirim dari router ini ke PC. Ini masih valid ya. Atau dari sini ke sini. Apakah bisa? Nah, ternyata masih valid. Nah, itu bagaimana caranya agar si komputer ini bisa mengirimkan sebuah pesan kepada router dengan jaringan yang berbeda. Nah, pada sebuah router ada istilahnya konfigurasi router RIP ya, agar nanti IP networknya itu bisa saling terhubung ya, satu dengan yang lain. Baik, simak langkah berikutnya. Router yang pertama ada di bagian config. Nah, di bawah menu config ini, di bawahnya ada tulisan RIP. Nah, di sini sebelah kanan ada tulisan network. Dan nanti IP network ini harus kita cantumkan semuanya. Berarti masih ingat tidak tadi IP networknya apa saja? Nah, baik. Seperti yang saya contohkan, IP yang sudah saya buat tadi 192.168.10 ya. 10.0 itu IP network yang ada di router ini. Kita editkan. Lalu kita juga buat lagi 192.168.20. Tadi karena saya sudah menggunakan network 20, berarti titik kosong. Lalu masukkan juga IP yang 30-nya. Nah, 10, 20, 30 sudah dimasukkan. Kita close. Pindah di bagian router yang kedua. Pilih config. Kita gunakan cara yang sama ya. Pilih RIP.
masukkan semua IP network yang tadi saya masukkan pada router RIP ya. Masukkan juga 20.0, 30.0. Nah, kita coba apakah berhasil atau masih gagal. Kita coba kirim pesan dari PC ke router. Ini tadi sudah successful ya. Nah, sekarang kita coba dari PC ke router kedua ini ya. Terlihat teman-teman sudah successful ya. Kita coba kirim dari router pertama ke PC jaringan yang kedua ini. Successful. Artinya jaringan sudah bisa terhubung satu dengan yang lainnya menggunakan konfigurasi router RIP. Nah, itu saja teman-teman video yang saya sampaikan. Bila mana ada pertanyaan bisa sampaikan di komentar ya. Jangan lupa like and subscribe. Baik teman-teman, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.